Assalamualaikum, salam ngeliat bola kepada seluruh pencinta sepak bola tanah air, khususnya ya tim nasional kita. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dan juga tentunya diberikan keberkahan dalam usia dan juga hidupnya ya. Amin. Oke, kita sebelum menuju kepada bahasan utama yaitu Indonesia melawan China, kita update dulu sebentar mengenai wasit Alkaf. Ya, dari sekian banyak teror yang masuk ke media sosial maupun WhatsApp pribadinya Alkaf, seperti yang diungkapkan oleh media Arab Saudi atau media Arab ya. Nah, memang dia mendapatkan banyak teror, mendapatkan bahkan mengarah kepada ancaman pembunuhan ya. Ya, ini bukan lelucon ya, tetapi memang ini sebuah ya hukuman lah dari yang maha kuasa ya atas segala perbuatan selama ini ya. Nah, kabar terakhir juga dia sepertinya dibatalkan memimpin laga Liga Champion antara Al Ain dari Emirat Arab dan juga Al Ahli dari Arab Saudi. Lalu selain daripada itu ada juga kabar mengenai Asosiasi Sepak Bola Bahrain yang website resmi dan juga media sosial resminya dihack oleh ya siapa lagi ya, ya pastinya ya, dari +62 ya. Ini sangat luar biasa. Selain daripada banyaknya nama-nama jalan ataupun nama-nama tempat yang diubah menjadi AFC Mafia, dan juga tentunya foto-foto dari wasit Alkaf yang beredar luas di jalanan Jakarta yang menyatakan ini buronan dan mesti dicari hidup atau mati ya. Serem sih ya, serem, tapi ya kasihan juga ya. Cukup untuk memberikan dia istirahat di dunia sepak bola. Oke, saya rasa cukup ya mengenai wasit Alkaf ya. Semoga dia bertobat dan kembali kepada jalan yang benar ya. Ini teguran dari Allah ya untuk dia supaya ya lebih adil, lebih fair, lebih bijaksana lah dalam memimpinnya. Ini dia yang ditunggu-tunggu, Cina Indonesia, satu pertandingan yang sangat penting, yang sangat vital, karena ini akan menentukan langkah Indonesia ke depannya. Jika Indonesia melawan Cina ini berhasil mengoleksi 3 poin penuh, maka dipastikan langkah Indonesia akan terbuka sangat lebar, akan terbuka sangat luas, dan tentunya semua pada happy ya. Karena selanjutnya akan kita hadapi setelah Cina ini adalah Jepang dan juga Arab Saudi di GBK ya. Nah, Indonesia memiliki selain keunggulan pemain, karena memang market value dari pemain-pemain timnas Indonesia ini di atas rata-rata, maksudnya lebih unggul dibandingkan Cina ya yang di bawah 200 miliar, sedangkan Indonesia di atas 400 miliar. Apalagi kabar terbaru Messi ini angka pasarannya naik meroket ya menjadi 170-an. Luar biasa, dari 121 menjadi 170-an. Tentunya ini akan menambah lagi nilai pasar dari tim nasional Indonesia. Selain daripada nilai pasar, selain daripada keunggulan personal, juga ada nilai plus di mana Indonesia secara mungkin secara waktu, secara fisik, mental dan sebagainya lebih diutamakan atau lebih diunggulkan, karena Indonesia berhasil tiba lebih dulu dibandingkan tim nasional Cina, di mana Indonesia dari Bahrain langsung terbang ke Qingdao menggunakan pesawat charteran atau pesawat sewaan yang tentunya terbebas dari hiruk pikuk penumpang-penumpang yang lain, juga terbebas dari transit-transit yang gak jelas. Berbeda dengan Cina yang harus melalui perjalanan panjang dari selatan Australia yaitu Adelaide menuju ke Qingdao Cina ya. Tentunya perjalanan yang waktu tempuhnya lebih panjang, juga tentunya lebih riweh, lebih rumit karena harus berdesak-desakan dan berebut kursi dengan para penumpang yang lain ya.
dan tentunya juga transit di beberapa tempat. Nah, ini dia salah satu keunggulan dari kita, yaitu memiliki keunggulan waktu dan tentunya memiliki waktu untuk recovery lebih banyak, untuk sehingga kesiapan mental dan juga fisik diharapkan bisa lebih baik ya tentunya. Tetapi ada kabar yang ya kurang menguntungkan juga bagi tim nasional kita, yaitu dimana cuaca di Qingdao sangat dingin. Nah, ini bagi pemain-pemain keturunan, pemain-pemain abroad di Eropa, ini suatu yang hal biasa mungkin ya, tidak terlalu berpengaruh. Tetapi bagi pemain-pemain Liga 1 ya, ini tentunya sangat berefek ya. Ya, semoga saja tidak pada kedinginan ya di sana. Apalagi terakhir kita lihat hujan salju ya. Waduh, luar biasa, latihan sambil ditemani dengan hujan salju. Ini suasananya luar biasa ya. Mudah-mudahan dalam keadaan yang fit terus, sehat terus, stamina-nya juga terjaga, dan tentunya mentalitasnya ya tetap terjaga ya, tidak terpengaruh dengan isu-isu yang lain-lain lah, dan terutama dari wasit Al-Cup. Oke, secara teknis Indonesia nanti ya, jika seperti biasa Sintayong menerapkan formasi 3-4-3, berarti di belakang ada center back, ada 3 center back, yaitu Mes Hilger, Jay Izzes, dan tentunya satu pemain belakang kita yang mengalami cedera, yaitu Jordi Amat, dan kemungkinan dia akan di replace oleh Rizky Ridho. Dan karena memang seperti kebiasaan ketika Jordi Amat di babak kedua digantikan oleh Rizky Ridho, apalagi dia sekarang mengalami cedera sehingga tidak maksimal ya, maka Rizky Ridho kemungkinannya akan tampil di situ. Dan memang sudah seperti biasa Rizky Ridho ini sebagai starter ya sebelum Jordi Amat bergabung. Nah, sehingga nanti di lini belakang, di center back posisi tengah kemungkinan ada Jay Izzes, lalu di sebelah kiri bisa Ridho, bisa juga Mes ya. Tetapi saya berharap dan juga memprediksi bahwa Mes Hilger ini akan berada di posisi kanan, karena di posisi wingback kanan yang biasanya ditempati oleh Sandy Walsh, kali ini sedang mengalami cedera, kabar terakhir ya yang kita dengar, sehingga kemungkinannya Sandy Walsh ini akan digantikan posisinya oleh Eliano yang memang juga biasa menempati posisi di kanan. Nah, ketika Eliano di situ satu barisan atau satu posisi yang sama, berada posisi sebelah kanan dengan Mes Hilger, itu tentu akan memberikan koneksi yang sangat baik. Jadi sisi sebelah kanan pertahanan Indonesia ini akan dipegang oleh duo Hilger dan juga Eliano yang memang kemana-mana selalu berbeda ya. Ya, artinya memang proses realisasinya bareng dan juga sering jalan bareng ya. Saya rasa ini komposisi yang tepat ya, ketika Eliano dan Mes Hilger berada dalam garis yang sama, dan sehingga koneksinya ini akan menjadi lebih baik ya, diharapkan lebih kompak, lebih rapat, lebih prima lah. Nah, lalu ke posisi sebelah kiri ya, ini bisa Rizky Ridho dan juga tentunya Kelvin Verdong ya, atau nanti subnya bisa Sen Patinama atau Arhan, tergantung dari kebutuhan situasional di lapangan ya. Bisa masuk Arhan, bisa juga Sen Patinama. Nah, lalu ke posisi tengah dengan komposisi atau formasi 3-4-3, berarti ada 2 gelandang atau 2 midfielder di tengah, yaitu biasanya adalah Tom Haye dan juga Ivar Jenner ini yang kemungkinannya masuk dalam starting. Lalu subnya bisa Nathan dan juga Ricky Kambuaya. Sedangkan di winger, posisi winger ini kan ada Ragnar sebelah kiri, lalu ada Malik Rizaldi. Saya prediksikan masih akan menjadi starting line up dari ST. Nah, nanti subnya adalah seperti biasa, yaitu Marcelino ataupun Witan ya, ataupun Witan Sulaiman. Nah, ini bisa jadi Witan ke kiri, bisa juga Marcelino nanti di kanan sebagai subnya ya, tergantung dari situasional. Karena di tengah itu ada sebagai serang tengah, yaitu strike ya, Rafael Strike.
Nah, jika di babak kedua kondisi strike ataupun Ragnar tidak prima, nah ini bisa salah satunya bisa digantikan oleh Witan ataupun nanti masuk Egi ataupun Dimas Derajat ya. Nah, sehingga dengan komposisi yang seperti itu, ini komposisi yang maksimal ya, yang terbaik menurut saya ya. Jadi di belakang ada Jay, ada Miss, dan juga ada Rizky Ridho di kiri. Lalu di jajaran tengahnya ada Tom Haye, Ivar Jenner, di kiri ada Kelvin Verdong, di kanannya ada Eliano. Lalu masuk ke winger kanan ada Malik Rizaldi, di kiri ada Ragnar, dan di tengah serang tengah ada Rafael Strike. Nah, sebagai subnya ada Ferrari di belakang, ada Wahyu Pras di belakang, dan juga di tengah atau di sisi bek kanan ada Asnawi Mangkualam. Ini sebagai kemungkinan dia akan bergantian dengan Eliano di babak kedua. Bisa jadi di babak kedua dia masuk Asnawi bergantian dengan Eliano, tergantung situasi. Nah, di sebelah kiri Kelvin Verdong bisa jadi dia main full, bisa juga dia bergantian dengan Sen Fatinama. Nah, lalu di tengah ini Tom Haye dan juga Ivar Jenner. Kemungkinan nanti di babak kedua bisa subnya adalah Nathan Soe dan juga Ricky Kambuaya ataupun Marcelino ya. Ini dua pilihannya, tergantung dari strategi dan juga taktikal yang dibutuhkan oleh Sintayong. Karena semuanya skuad Indonesia saat ini merata ya, tergantung dari kebutuhan aja. Artinya merata itu semua memiliki kualitas yang sama, teknikal, taktikalnya semua, permainannya sudah levelnya sudah bagus levelnya. Jadi kalau dia sebagai subs itu bukan berarti dia tidak bagus atau berarti dia lebih jelek dan sebagainya, tetapi memang sesuai kebutuhan dari strategi pelatih aja ya. Nah, lalu di posisi winger, nah di situ ada Malik Rizaldi, nanti akan bergantian dengan Mars.